Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi hatta yaumal qiyamah, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat kesempatan untuk senantiasa berusaha bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga selamanya dicurahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatul ummah kelak di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia ini, khatib senantiasa berwasiat khususnya untuk diri khatib pribadi dan umumnya untuk jamaah sekalian agar senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah jalan bagi kita untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara nikmat-nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, salah satunya adalah diperintahkannya kita untuk melaksanakan ibadah sholat. Sholat bukan hanya kewajiban ritual, bukan sekedar gerakan fisik, tetapi ia adalah sumber kekuatan jiwa, penopang kehidupan, dan penentram batin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Al-ayah, sadaqallahul azim. Yang artinya wallahu a'lam bimuradi, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati akan selalu tentram. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salat adalah puncak zikir. Dalam setiap takbir, dalam setiap bacaan Al-Fatihah, dalam setiap sujud, dalam setiap bacaan yang senantiasa kita baca dalam salat, di sanalah hati kita bertemu dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tentunya bukan pertemuan secara hakiki. Allah zat yang maha menenangkan, maka siapa saja yang menjaga sholatnya dengan penuh kehusyuan, ia akan mendapatkan ketentraman batin yang tak tergantikan oleh apapun di dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Anasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbiba ilayya an-nisa'u wa tayyibu wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah. Yang artinya dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dijadikan aku mencintai perempuan dan wewangian, dan dijadikan penyejuk hatiku dalam sholat. Hadis riwayat An-Nasai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia paling mulia, menemukan kesejukan jiwa dalam sholat.
betapa banyak persoalan yang beliau hadapi, betapa besar beban dakwah yang beliau pikul, tetapi penyelesaiannya selalu kembali pada sholat. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita bersama-sama menjaga dan senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan ibadah sholat. Hari ini manusia semakin gelisah. Persoalan-persoalan yang senantiasa kita hadapi terkadang menjadikan diri kita manusia yang rapuh. Oleh karenanya, banyak orang yang memiliki jabatan tinggi tetapi hatinya kosong. Banyak orang yang rumahnya megah tetapi jiwanya gersang. Kenapa itu semua bisa terjadi? Karena mungkin ada satu yang tidak sesuai atau satu yang tidak selesai yang ia kerjakan sebagai kewajibannya sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan ibadah sholat. Maka disinilah sholat hadir sebagai oase penyejuk batin seorang muslim yang tengah dilanda berbagai macam persoalan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, penelitian modern pun membuktikan bahwa dokter-dokter kesehatan menyatakan bahwa sholat dapat menurunkan tingkat stres, menstabilkan emosi, bahkan menyehatkan jantung. Gerakan ruku dan sujud memperlancar aliran darah ke otak. Bacaan sholat menenangkan syaraf, dan kedisiplinan sholat 5 waktu melatih ritme hidup yang seimbang. Maka dengan kata lain, sholat adalah terapi spiritual sekaligus fisik yang sempurna bagi seorang muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tetapi sangat disayangkan, terkadang kita lalai dalam melaksanakan ibadah sholat. Maka marilah kita jaga sholat ini sebagai satu kewajiban dan sebagai sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga sebagai sarana kita untuk menenangkan jiwa-jiwa kita yang kosong. Ma'asyiral muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengajak kepada kita untuk senantiasa melaksanakan sholat, terutama sholat secara berjamaah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 45, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimus shalah, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, wa la dzikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un." Yang artinya wallahu a'lam bimuradi. Bacalah wahai Nabi Muhammad kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, dan tegakkanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sungguh mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka kesimpulannya, jika sholat tidak menjadikan kita tentram, berarti ada yang salah dengan cara sholat kita. Kalau sholat tidak menjauhkan kita dari dosa, berarti ada yang kurang dalam kehusuan kita. Maka mari kita perbaiki setiap hari sholat kita, agar senantiasa diri kita menjadi tenang, menjadi tentram, dan senantiasa lebih dekat dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hidup ini memang penuh ujian, penuh cobaan, tetapi siapa yang menjadikan sholat sebagai sandaran, maka ia tidak akan pernah goyah. Badai boleh menerpa, masalah boleh datang bertubi-tubi, tapi hatinya tetap tenang karena ia tahu tempat kembali, yaitu melaksanakan sholat, dan di sanalah kita bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita berusaha menjadikan sholat sebagai pusat kehidupan kita. Sholatlah sebelum engkau disolatkan. Dirikan sholat dengan cinta, dengan keindahan, dengan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
maka insya Allah hati kita akan dipenuhi cahaya, hidup kita akan ditaburi ketentraman, dan akhir hidup kita akan dipenuhi husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.